Sejak resmi dibuka, pengunjung Pekan Raya Jakarta dari hari ke hari semakin padat. Jumlah pengunjung semakin membesar ketika penghujung minggu tiba, tepatnya pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Apalagi di salah satu sudut PRJ Kemayoran, RCTI menggelar acara Jumpa Bintang Sinetron RCTI, termasuk acara infotainment kesayangan Anda ini. Untuk menyapa pemirsa setia kabar-kabari di PRJ Kemayoran, kami mendatangkan salah satu presenter kami. Saya akan mengawali kabar-kabari hari ini dengan sebuah berita menarik yang satu ini. Awalnya hanya sebuah keinginan. Semakin lama harapan Titi Kamal untuk dapat mengunjungi rumah Tuhan di Tanah Suci Mekah dan berdoa di sana menjadi sebuah angan-angan yang semakin sulit untuk terwujud. Saat niat sudah membulat, ada saja halangan duniawi yang membuatnya terpaksa mengurungkan niat mulianya itu. Tapi kali ini ia tidak hanya berniat, melainkan juga bertekad untuk mengunjungi Tanah Suci tahun ini juga. Dan keinginannya itu terjawab sudah. Tak pernah diduga-duga, ia mendapat tawaran untuk melaksanakan ibadah umroh dari sebuah biro perjalanan yang bekerja sama dengan sebuah rumah produksi. Rencananya, tanggal 7 Juli nanti ia sudah akan menginjakan kakinya di tanah impian itu. Nggak bisa digambarin ya, terharu, seneng, sedihnya sedih seneng gitu, jadi campur aduk gitu. Apalagi bisa sekalian sama mama papa, lebih seneng lagi gitu, bisa ngerayain ulang tahun papa di sana. Detik-detik keberangkatan yang sejak bertahun-tahun lalu ia nanti-nantikan, kini menjadi sesuatu yang mendebarkan. Rasanya tidak sabar untuk segera berada di sana dan melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Untuk melengkapi ibadahnya, ia juga telah menyiapkan doa yang akan dipanjatkan di sana. Kalau Titi, yang penting mama papa bahagia terus, sehat terus. Keluarga-keluarga, kakak-kakak kalau bisa nyusul, ikut kita berangkat. Batin sudah siap, lahir pun tidak diragukan lagi, sepertinya juga sudah siap. Lihat saja busana muslim yang dikenakannya itu. Ia tampak cantik dan pas dengan busana tertutup yang anggun seperti itu. Tapi agak sayang juga kalau busana muslim seperti ini hanya ia pakai ketika akan berangkat ibadah umroh saja. Nggak ada niat untuk berbusana muslim seterusnya, Ti. Gimana ya? Doain deh, semoga nanti diberi ketabahan dan semoga nanti keterusan gitu. Pengen banget gitu kapan pakai jilbab. Pemirsa, saya mempunyai beberapa kabar pendek yang sengaja kami pilihkan untuk menemani Anda hari ini. Bangun pagi sudah menjadi santapan Rebecca Tumewu sejak 4 tahun yang lalu, tepatnya sejak ia aktif menyapa para pemirsa RCTI di acara Selamat Datang Pagi. Kebiasaan bermalas-malasan di tempat tidur hingga matahari meninggi pun tidak pernah lagi ia lakukan. Kini acara pagi-pagi yang ia pandu bersama Ferdi Hasan sudah berakhir. Tapi Rebecca Tumewu yang akrab dengan sapaan Becky tidak bisa menghilangkan kebiasaannya mendengar ayam berkokok dan menyongsong matahari pagi. Kalau sudah begitu, biasanya ia baru merasakan kehilangan yang sesungguhnya setelah tidak lagi memandu acara Selamat Datang Pagi yang sudah 4 tahun ia akrabi. Tapi sedih kehilangan suami saya yang pagi hari itu, yang ganteng itu, yang disukai ibu-ibu senusantara. Terus kehilangan teman-teman kerja di pagi hari. Terus ya kehilangan rutinitasnya dan kehilangan uang tetapnya. Untuk mengusir kerinduan, biasanya ia menghindari bangun pagi dengan sengaja tidur pada larut malam. Berhasil memang, tapi ia harus membayarnya dengan badan yang pegal-pegal karena tidak biasa bangun siang. Yang biasanya saya pengen buru-buru pulang, mau tidur, takut besok pagi nggak bangun. Kayaknya tanggal 20 itu kayaknya nyari aktivitas. Ngapain nih Wan? Sama suamiku nonton DVD dulu kayak sampai pagi gitu ya. Ngapain dulu. Terus pas 21-nya tetap aja pagi-pagi udah bangun juga kan. Terus nggak tahu ya, rasanya agak pegel-pegel dikit. Yang paling senang mendengar kontrak Selamat Datang Pagi berakhir, tentu saja sang suami serta 2 anaknya. Karena kini ia bisa mencurahkan seluruh waktunya untuk keluarga. Oh suami, kalau pagi-pagi udah saya tinggal cuman meluk-melukin guling, sekarang meluk-melukin saya. Mungkin awal-awalnya seneng, lama-lama seneng. 3 bulan pacaran, 1 bulan persiapan pernikahan, kemudian Rahel Mariam dan Ebes kekasihnya akan bersanding di pelaminan pada tanggal 25 Juli nanti. Memang terkesan buru-buru, tapi Rahel dan Ebes mengaku sudah mantap dengan rencana mereka naik pelaminan.
Tidak peduli dengan bisik-bisik tak sedap yang sering kali terdengar, mulai dari ia dikabarkan tengah mengandung, sampai kabar miring yang menyebutkan kalau Rahel mendadak memutuskan menikah dengan Ebes karena panas mendengar Paul Gunawan mantan kekasihnya akan segera menikah. Yang penting bagi mereka saat ini adalah mempersiapkan diri menyongsong hari bahagia itu. Ngomong-ngomong, sudah sejauh apa sih persiapan yang telah kalian lakukan? Ya masih ribet lah ngurus ini itu, belum ada yang beres juga, masih ngurusin baju, ngurusin tempat, ngurusin ya banyak deh yang harus diurusin, masih banyak. Aku pakai Tang Yunas untuk akad nikahnya, terus untuk untuk resepsinya itu pakai Ronald F. Gagahana. Untuk tempat pernikahan yang pasti di kota kelahiran Rahel di Bandung. Seperti apa pestanya nanti? Yang ini masih rahasia. Yang jelas Rahel dan Ebes sepakat untuk tidak menggunakan gedung sebagai tempat berlangsungnya peristiwa bahagia itu. Pokoknya bukan di gedung, outdoor. Soalnya kita berdua orangnya free spirit ya. Inginnya membuat private party yang hanya dihadiri keluarga dan rekan dekat saja. Yang penting khidmat, sakral, dan indah. Tapi apa daya, protes dari teman-temannya membuat pesta kecil-kecilan berubah menjadi pesta dengan 400 undangan. Yang tadinya mau bikin undangan cuma berapa, jadi harus nyetak nambah lagi. Pemirsa, setelah mentalis Deddy Corbuzier, telah hadir lagi seorang entertainer yang khusus menekuni dunia hipnotis. Dia adalah Romy Rafael. Sabtu malam lalu dia menunjukkan kebolehannya dengan mengisi acara di Stan Kabar-Kabari Pekan Raya Jakarta. Sejak resmi dibuka, pengunjung Pekan Raya Jakarta dari hari ke hari semakin padat. Jumlah pengunjung semakin membesar ketika penghujung minggu tiba, tepatnya pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Apalagi di salah satu sudut PRJ Kemayoran, RCTI menggelar acara Jumpa Bintang Sinetron RCTI, termasuk acara infotainment kesayangan Anda ini. Untuk menyapa pemirsa setia Kabar-Kabari di PRJ Kemayoran, kami mendatangkan salah satu presenter kami, Niken Okto, yang mendampingi seorang hipnotis muda, Romy Rafael. Romy Rafael sengaja kami undang untuk memeriahkan acara sore itu dengan pertunjukan hipnotisnya yang memukau. Usaha kami tidak sia-sia. Sebagian pengunjung PRJ Sabtu sore lalu tumpah ruah di Stan Kabar-Kabari. Mereka begitu antusias menyaksikan aksi Romy Rafael yang unjuk kebolehan dengan menghipnotis sejumlah pengunjung. Usai melakukan aksinya, kami sempat berbincang-bincang dengan Romy Rafael mengenai kemampuan hipnotis yang telah ia pelajari sejak 6 tahun yang lalu di Amerika Serikat. Saya kebetulan punya degree dari Los Angeles, Institut Hipnotis di Los Angeles. Saya ambil degree-nya di situ karena untuk punya klinik itu harus punya credential, gelar. Itu belajarnya dari situ. Menurutnya banyak hal berguna yang ia peroleh dengan mempelajari ilmu hipnotis. Gunanya banyak. Itu namanya hipnoterapi, seperti untuk berhenti merokok, fobia, depresi, stres. Itu sisi terapinya, sisi entertainment-nya seperti yang tadi. Hutan dan gunung adalah dunianya. Lautan yang luas adalah sumber inspirasinya. Dengan pakaian hitam serta ikat di kepala, Uli Sigarusadi menjelajah rimba, bukit, dan gunung mendatangi setiap penghuninya. Belayan tangannya menyapa pepohonan, suaranya yang merdu dikala ia berdendang dengan gitar dihembuskan angin ke seluruh penjuru sebagai sapaan akrabnya kepada alam. Kecintaannya yang begitu dalam terhadap lingkungan hidup membuat ia seakan tidak rela keindahan yang diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia itu rusak sia-sia karena ulah segelintir manusia yang menebangi pohon tanpa izin yang mengakibatkan kekeringan dan kebakaran hutan. Agar paru-paru dunia itu tidak keropos dan hancur, ia selalu meninggalkan jejak langkahnya di hutan dengan puluhan batang pohon yang sengaja ditanamnya. Itu juga yang ia lakukan Sabtu kemarin dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Bersama rekan-rekannya pecinta alam, ia melakukan gerakan penyelamatan alam dengan menanam pohon di berbagai hutan dan gunung di Indonesia. Sebetulnya di dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup yang kita sudah mulai dari awal bulan Juni ini ya. Kita menanam sampai akhir bulan ini dan besoknya adalah puncak acara di mana kita di acaranya itu adalah penanaman pohon dan banyak acara-acara lain. Gunung yang sedang ditanami pepohonan oleh para sahabat alam ini adalah Gunung Sindang Kahuripan. Bersama 70 orang rekannya, 15 tahun yang lalu Uli Sigarusadi membeli gunung yang merupakan sumber mata air bermineral ini dan menanami pohon obat-obatan. Kini tidak hanya kandungan air panas yang berkhasiat sebagai obat saja yang mereka hasilkan,
Lebih penting lagi, mereka telah melestarikan hutan yang hampir punah guna mencegah bencana banjir. Dengan kegiatan penanaman pohon ini, ia berharap semua penghuni bumi mau berperan serta melestarikan alam. Kalau saja teman-teman semua mau menyelamatkan hal-hal seperti ini, maka tidak perlu ada kekeringan atau tidak perlu ada bencana ya.